Banyak sih yang belum tahu sebenarnya cara kerja payment gateway itu gimana sih. In business of lending itu tidak ada orang kaya nggak perlu duit gitu. Orang kaya nggak perlu capital to grow because you still need that. Jadi misalnya bubur ayam gue butuh modal nih, gue kurang 50 juta. Gue minta temen gue, lu invest dong ke tempat gue 50 juta, gue kasih lo saham 20%. Cara paling gampangnya adalah you start your business gitu. Start transacting with us, make your sales. Nah ini jadi pelajaran juga nih, karena mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau gue minjem dari P2P lah, gue ambil kredit dari kredit card lah, itu gue nggak usah bayar aja deh, nggak ada yang tahu. Ternyata ada yang tahu ya. Iya, itu malahan jadi salah satu pemicu gitu. Halo juragan semua, ketemu lagi dengan gua Gunawan di Bubur Ayam Talk. Topik hari ini judulnya adalah gak punya modal, gak usah khawatir. Sering jadi problem, terutama di pebisnis awal. Kadang juga terjadi sih di pebisnis yang udah veteran. Dilema yang dihadapi adalah kurang modal, gak ada modal. Jadi hari ini gua undang seseorang yang paling cocok untuk gua ajak ngobrol soal masalah kebutuhan modal ini. Kenalkan, Edwin dari Zen Capital. Zen Capital, yes. Halo juragan semua, perkenalkan nama saya Edwin. Saya product owner dari Zen Capital. Jadi Zen Capital itu adalah produk financingnya Sendit. Jadi Sendit as a core adalah payment gateway atau gerbang pembayaran. Now we are expanding our business into lending, which means we are helping our own customers with their cash flow management. Siap. Oke, Edwin, thank you banget udah datang hari ini. Undangannya dadakan sih ya. Anyway, gini, Edwin, kita pengen tahu sih background lu dulu, gimana sih lu bisa end up di Sendit gitu. Sejarahnya gimana sih? Oke, sure. Jadi kalau saya mau cerita sedikit tentang sejarah saya ini backgroundnya itu IT. Jadi saya lulus dari Fasilkom UI, kebetulan di tahun lalu dan di masa pandemi. Jadi saya join Sendit itu di April 2020. So it's been 9 months now joining Sendit. Gitu. Jadi ketika saya masuk, saya dipercayai lah untuk lead this product Zen Capital. Ketika saya masuk, Zen Capital itu masih produk yang dimana masih baby lah in a sense. Apalagi ditambah dengan pandemi Corona, semua bisnis juga down. We are holding our financing, our lending. So tapi walaupun demikian, kita tetap bisa grow. We are growing 10x from the earlier this year to the end of last year, and we are expected to grow more than 10x this year. It's 600%, 6 kali lipat. Ini menarik nih, soalnya kalau begitu ngomong Sendit, terus terang sih bro, sebelum gue masuk ke dunia teknologi, gue sama sekali nggak pernah dengar namanya Sendit itu apa. Tapi ternyata Sendit itu di mata pebisnis tech terutama, itu udah beken banget gitu. Nah, jadi sebagai orang awam gitu ya, banyak sih yang belum tahu sebenarnya cara kerja payment gateway itu gimana sih. Lu bisa coba bantu nggak, kasih gue insight dikit deh. Oke, sure. Kalau kita bicarain tentang payment gateway, kalau bahasa Indonesianya itu adalah gerbang pembayaran. Yaitu dimana kita empower our customers, itu kita bantu mereka menerima money in, menerima pembayaran, dan mengeluarkan pembayaran, money out. Jadi istilahnya kita itu semacam perpanjangan tangan dari bank gitu. Jadi customer itu tidak perlu repot gitu. Oh saya mau bikin online shop atau saya punya website yang menyediakan pembayaran gitu. Jadi mereka nggak perlu ke bank BCA, Bank Mandiri, semua bank itu untuk buka rekening. Jadi mereka tinggal ke Sendit, Sendit saya mau dibantu menerima pembayaran gitu. So Sendit bisa bantu menerima BCA, Mandiri, Permata, BNI, all the names we can help you. Kita juga ada kerjasama dengan e-wallets, ada OVO, ada Dana, ada Link Aja. Terus kita juga ada retail outlets, segala macam bentuk pembayaran kita bisa membantu menerima. Dan juga kita juga bantu customer kita untuk membayar gitu. Ada money in, pasti ada money out. That's cash flow gitu. Jadi money out itu untuk apa? Untuk bayar supplier, untuk payroll gitu. Jadi Sendit menyediakan infrastruktur pembayaran yang mana kita bisa membantu, let's say
mau bayar payroll tanggal sekian di tiap bulannya, kita customer kita tinggal upload Excel file gitu ya, nama rekening siapa, nomor rekening berapa gajinya untuk ditransfer, one Excel file, one click, all gone gitu. Jadi we are helping in a sense that everything related to your money, related to remittance atau perpindahan uang, we can help you with that. Berarti kalau misalkan dari list karyawan tadi ya, list payroll tadi, karyawan gue 100 orang, banknya kemana-mana, itu juga nggak jadi problem dong berarti ya? Yes, nggak jadi problem. Mau 100, 200, bahkan sampai ribuan, we can help you with that. Satu file Excel, tujuan bank kemana saja, we can help you with that. Oke, berarti bayangan gue tuh lu jadi kayak integrator dari berbagai lembaga keuangan. Benar. Oke, nah itu juga gue butuh proses tuh dulu, ngerti ya, tapi akhirnya ngerti juga. Nah, sekarang gini, Zendit itu sebenarnya masuk ke pasar Indonesia udah berapa lama sih? Dan sekarang udah dipakai sama ada brand-brand notable nggak sih yang udah pakai? Oke, sure. Zendit as a payment gateway kita tuh udah beroperasi sejak 2015, so kita udah di market selama 6 tahun, dan kebetulan kita udah grow our customer base. Kita ada dari startup yang terkenal, misalnya kayak Ayo Connect, Traveloka, dan ada Tiket.com. Kita juga ada brand-brand yang sangat konvensional, more of a traditional kind of business. Kita ada Garuda Indonesia, kita ada Samsung, dan ya berbagai brand. You can check our website. Nice. Oke, kalau gitu next gua akan move ke bagian Zen Capital nih, karena ini inti dari, ya gue tau lah banyak orang yang pengen nyari modal nih ya. Tadi lu udah explain kalau Zen Capital itu bantu pebisnis untuk dapat cash lah ya, cash flow-nya untuk supaya bisa lebih terjaga. Nah, ini apa bedanya sih sama pinjaman online yang beken nih belakangan ini, yang sampai orang tuh di SMS lah, di WhatsApp dicariin sama siapa juga nggak tahu gitu, itu kayak P2P lending gitu ya. Beda nggak sih sama itu? Oke, jadi kalau kita mau business loan market di Indonesia, biasanya kalau kita ngomong sama orang, gue mau punya bisnis nih, gue mau pinjaman, pasti cuma dibilang antara ke bank, atau ke sekarang yang terkenal tuh fintech gitu, kita ke P2P lending misalnya, ya kan. Nah, ketika kita ke sana gitu ya, biasanya prosedur di sana itu kan kita kasih dokumen A, dokumen B, dokumen C, D, E, F, G sampai Z, dan bahkan untuk beberapa bank itu bisa mencapai waktu berminggu-minggu untuk dapat approval dan belum tentu dapat. Dan untuk misalnya kita ke P2P, butuh waktu untuk crowdfunding gitu. Jadi waktu itu juga esensi karena kita tahu customer Zendit adalah customer yang rapid growing-nya gitu. Kita perlu cepat, kita perlu cash to boost the sales, boost the business gitu kan. Jadi we prioritize speed, simplicity, and the service in Zen Capital gitu. Dan satu lagi, kita ngomongin tentang speed, oke. Jadi bagaimana kita itu lebih speedy daripada misalnya fintech lain ataupun ke bank, itu adalah karena kita lend off our own balance sheet gitu. Jadi we, Zendit, itu punya license entity untuk meminjamkan gitu. So we are licensed under OJK to lend atau menyalurkan tangan lah ke customer Zendit with financing. Oke, berarti bisa gua simpulkan kayak gini nggak sih? Kebanyakan kalau yang lu bilang kayak crowdfunding gitu, berarti kan gua masukin misalnya gua minta 100 juta, baru aplikasinya nyariin nih, kumpulin orang-orang supaya urunan dapat 100 juta buat gua. Itu kan P2P ya, peer to peer. Kalau gitu yang lu orang lakukan itu adalah kayak gimana ya, business to Yes, peer dong berarti ya? Benar. Jadi kita tuh private B2B lending gitu. Jadi kita langsung tanpa ada proses crowdfundingnya gitu. Jadi source of funds-nya aja sih yang berbeda. Jadi kalau P2P kan dia mengumpulkan orang-orang yang ingin invest di suatu bisnis ataupun untuk keperluan tertentu. Tapi kalau misalnya kita tuh langsung lend to that business gitu. Oke, menarik. Lo orang jadi kayak bank ya, gitu ya? Bukan bank, tapi memang entitas meminjam lah. Iya, melakukan apa yang dilakukan sama bank lah ya. Iya, kita multi-finance lebih tepatnya. Multi-finance ya. Iya, betul. Istilahnya itu ya. Nah, sekarang gini bro, misalkan
gue punya bubur ayam nih. Gue pengen minjem nih sama lu. Syaratnya apa sih? Gue mesti kasih apa aja sih? Oke, nah untuk bubur ayam mungkin bisa menggunakan Sendit. That's like one of the syarat untuk menggunakan Sendit, gitu, untuk menggunakan Send Capital. Nah, cara menggunakan Sendit kalau misalnya punya online shop, then you can integrate with us. Atau misalnya punya all shop dimanapun, kalau ada websitenya bisa integrate. Ataupun misalnya offline store, kita ada QRIS gitu ya, bisa pakai scan, kita bisa menerima pembayaran dari e-wallet mana saja di Indonesia gitu. Nah, tapi untuk misalnya bubur ayam ya, kita tackle lebih dalam ke industri F&B yang mungkin lebih tradisional, bisa dengan ESB gitu. Jadi ESB adalah point of sales di mana ESB bisa membantu pedagang-pedagang bubur ayam gitu ya untuk menerima pembayaran dari berbagai channel gitu. Nah, caranya adalah tinggal ke ESB, bertransaksi ya kan. Ada sebulan, 2 bulan of transactions, we see your sales, we see your revenue, then you can come to us, we'll talk lah basically. Kita bisa consider kira-kira bubur ayam ini perlu apa, how you can grow, dan we'll extend financing to you. Oke, berarti kalau gitu misalkan nih ya, kios bubur gue nih, gue pakai POS lah. Anyway, thank you loh, lu mention ESB. Oke, misalkan dia pakai POS ESB, dan ya kebetulan memang karena kan ESB kan udah integrate sama Sendit ya. Jadi kan pembayaran kan bisa masuk ke Sendit. Jadi lu akan lihat dulu ya, gue punya penjualan sebulan, 2 bulan berapa. Abis itu gue apply nih ke lu. Bro, gue butuh pinjaman dong gitu. Nah, yang lu nilai itu apa sih? Ya, jadi gue bisa maksudnya gimana caranya gue bisa justify jumlah pinjaman yang boleh gue dapat gitu. Oke. Jadi kalau kita mau ngomongin range pinjaman, itu beneran tergantung dari bisnis lu gitu, bos. Jadi kalau misalnya lu punya bisnis will scale 360 degree of your business, termasuk industri lu apa, kesehatan finansial lu seperti apa sih kalau lu punya financial statements, terus yang paling penting adalah volume lo dengan Sendit gitu. Ataupun kalau di kasus ini adalah volume melalui ESB. Karena ESB adalah perpanjangan tangan dari Sendit, maka kita melihat volume yang ditransaksikan lewat ESB gitu. Nah, semua 3 faktor utama ini adalah parameter kita menentukan apakah bisnis ini sehat ataupun tidak sehat untuk kita berikan pinjaman. Tentunya job saya tuh gampang gitu, job Send Capital tuh very easy. Nomor 1, kami mau help our customers with financing, but number 2, we have to make sure that you are healthy enough to pay us back within the agreed tenor. Gitu. Oke, berarti lu butuh tahu penjualan gua dan laporan keuangan ya? Yes, laporan keuangan, that's something definite lah gitu. Gampang lu bro. We try to make things very simple ya. Karena kita tahu lah untuk misalnya biasanya kan kalau kita mau ajukan pinjaman ke bank selain KTA ya, berarti kita harus ada jaminan rumah, jaminan mobil, whatever. We don't need that. Gitu. Soalnya kita tahu bahwa because Sendit is someone atau sebuah company yang juga bergerak dari startup. We try very hard gitu ya. Kita dari kecil sampai sekarang one of the biggest payment gateway company in Indonesia. Kita tahu lah struggle small business yang lagi trying to scale up gitu. Jadi we want to make their way easier gitu kan. Jadi we try to make things very simple and very speedy for them. Oke. Anyway, interesting. Tadi lu udah mention nggak perlu ada kolateral ya, nggak perlu ada jaminan gitu. Ya gue ngerti sih, karena kan kalau lu bisa bisa tahu transaksi dari POS, berarti kan lu tahu sebenarnya seberapa sehat bisnis gua nih. Nah, tapi yang gue pengen tahu sekarang dari Send Capital tuh ada limit gak sih? Lu orang bisa extend sampai berapa sih nilai pinjaman yang bisa dikasih? Berapa lama dan tingkat bunganya berapaan sih? Oke, Syah. Kalau misalnya kita ngomongin tentang angka ya sekarang ya, how much you can get at what rate gitu ya. Jadi memang Send Capital dalam portfolio kami kita udah extend pinjaman 20 juta rupiah and up to 25-30 M rupiah gitu. Jadi that is like a very wide spectrum of customers. Ada yang SME yang kecil, growing fast but it's still small. Tapi juga ada corporate gitu. So in business of lending itu tidak ada orang kaya nggak perlu duit gitu. Orang kaya nggak perlu capital to grow because you still need that gitu. Jadi it's mungkin ada pepatah finance orang-orang finance juga lah ya.
mereka tetap bilang gitu kalau equity financing is more expensive than debt financing gitu. Makanya even if you are a big one ataupun lu udah di business landscape udah 5, 10 tahun, 15 tahun, you still need capital to grow gitu. Mau untuk hiring, mau itu untuk marketing ya kan. So that's about it gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tanya, Win, kalau misalnya Sand Capital bisa kasih lending berapa sih untuk bisnis gua? That goes back, volume lu berapa di Sandit, that is how we can get your revenue. Terus like financial statement lu sesehat apa sih? Misalnya kayak, di financial statements tertulis bahwa cash on hand-nya masih banyak, ataupun misalnya equity-nya besar gitu ya, debt-nya kecil, that's a healthy business gitu. We will extend more to you gitu. Dan untuk rate, on everything, on rate, on size, we do credit risk assessment. Yep. Oke, jadi we do risk-based pricing. Ketika kita extend lu loan, itu ya, jadi ketika lu itu bisnis yang sehat ataupun bisnis yang very secure, your rate must be cheaper than the rate from risky business ataupun bisnis-bisnis yang mungkin financialnya masih berantakan lah ya. Jadi if you're asking about kayak rate ballpark, mungkin saya bisa kasih di angka 1,2% per bulan sampai 2% per bulan. But that is really wide of a range gitu ya. We can definitely go lower, we can definitely go higher depending on your risk gitu. Jadi back again, ini juga salah satu isu yang tadi sempat dibicarakan, itu collateral. Collateral itu adalah salah satu jaminan untuk kami gitu ya. Jadi we don't take house, we don't take cost, but we usually take corporate guarantee or personal guarantee. Dan satu lagi post dated check gitu. This is optional definitely. Jadi kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa. But the pricing definitely depends on how secure we are. Jadi ketika kita tahu bahwa bisnis ini ataupun customer ini adalah very safe one, they are willing to pay, they have capacity to pay, your rate will definitely go lower gitu. Oke, berarti yang selevel gerobak bubur ayam ternyata, gue punya gerobak bubur ayam, gue jualan kayak gini, tapi ternyata titik gue banyak gitu ya. Gue punya 50 titik gitu. Gue boleh dong ya minta pinjaman? Jadi we welcome anyone from any industry. Mungkin dari segi let's say karena sekarang zaman pandemi ya, masih we are still recovering from that. Gitu. Hopefully within this year it's all resolved gitu ya. Jadi mungkin industri-industri yang terpuruk seperti travel, we might take that into consideration, tapi tetap we know that di zaman seperti ini malahan mereka itu the people that we need to support the most gitu. Definitely travel industry will bounce up soon within this year, within the next year hopefully gitu ya. Jadi you are welcome from any industry. We believe bahwa dari bisnis apapun, sebesar apapun, you need capital to grow. So we welcome, mau dari pedagang gerobak bubur ataupun mau dari produsen beras ataupun dari produsen kayu untuk gerobak, we all support you gitu, as long as you are sending this customer. Let's say gue udah dapat nih pinjaman dari lo, terus abis itu next apa nih? Kewajiban gue ya lah, gue mesti bayar dong. Namanya gue pinjam, gue mesti bayar. Tapi selain itu gue ada kewajiban apa lagi sih? Karena yang gue tahu tuh kalau dari seperti bank loan umumnya kan gue ada submit laporan apalah setiap sebulan lah, 3 bulan lah, setahun sekali. Gue mesti ngapain lagi ya abis itu? So very simple kalau dikata. Once we extend you the loan or the financing, what you need to do is number one, maintain your volume extended. If you can grow, that's better. So kenapa kita prioritaskan itu? Karena we want you to grow with us, gitu ya. Jadi how you can grow with us, that is also counted as your credit score with us, gitu ya. I think it's regarding the credit score. Jadi volume, gitu ya, repaymentnya on time. Kalau you can make early payment, that's fine. That's even better karena menunjukkan bahwa gue udah punya uang nih. Now I want to pay back, gitu. There will be no prepayment fee. No any fee gitu ya, jadi one interest rate for all your deals gitu. Jadi kalau mau bayar lebih cepat juga, just tell us, Win, gua udah punya uang nih, I want to repay earlier, that's fine
come talk to me. I'll make it, like cheaper or something. We'll make proper arrangement lah, gitu ya. Jadi jadi is in a nutshell, once we extend you the loan, be a good borrower. That's it. Oke. Iya, gue tadi hampir lupa tuh nanya lu soal itu ya, biaya provision. Biasa kan ada tuh biaya administrasi kena berapa persen, itu nggak ada ya semua. Yeah, so in Sun Capital we only charge one transparent fee, nggak ada loan origination fee, provision fee, prepayment fee, fee ini nggak ada. Cuman one flat interest rate, that's all we going to charge you. Oke, Win, satu lagi sih, case yang berbeda. Misalkan gue pebisnis yang bener-bener baru, gue sama sekali nggak ada track record. Gue masih bisa nggak sih dapat loan dari Zen Capital? Okay, sure. Jadi kalau misalnya para pebisnis baru, we encourage you to start your business. Apalagi di pandemic, it's like free estate. Semua orang pengen jadi pebisnis. It's like really normal because like additional income ataupun if you grow your business, you'll be that will be your main source of income gitu ya. Jadi ketika untuk semua pebisnis baru, we encourage you. Jadi memang kita nggak bakal kasih Zen Capital langsung kalau lu baru gitu ya, but we will definitely consider you. Jadi cara paling gampangnya adalah you start your business gitu, start transacting with us, make your sales. Go to ESB misalnya, if you want to go into F&B, start your restaurant, work with ESB, we'll see traction. Ataupun kalau misalnya Anda bukan dari F&B mau ke e-commerce, make your website. Dan start your business gitu. Once we see transaction, blah blah blah, and all those, we will definitely consider you. You can come to us and say, hey, Win, gue udah transaksi nih, kira-kira sebulan, 2 bulan. Can you please consider for Zen Capital, gitu ya? Dan we'll do our own adjustment. Kalau kalian punya kartu kredit, then that will be really helpful. Make your repayment on time, gitu ya. Be a good borrower to your banks or the issuing banks, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin untuk semua bank dan termasuk kita punya obligasi untuk melaporkan semua pinjaman, financing, your status to OJK, gitu ya. Jadi ketika kalian meminjam atau mengambil credit card, gitu ya, maka kalian udah termasuk borrower. Nah, now what you can do to make your credit score better, itu adalah be a good borrower. Being a good borrower will enhance your permission or your application for Zen Capital gitu. Oke, berarti maksud lu itu gua tetap harus mulai dulu ya, start small. Start small. Berarti setelah itu kalau misalnya gua udah punya omset, kan pasti namanya baru mulai kan omset masih kecil ya. Omset sebulan, 2 bulan, misalnya gua apply ke Zen Capital, gua dapat tambahan modal. Berarti nantinya dari bulan ke bulan kalau omset gue makin naik, gue bisa minta nambah lagi dong ya? Yes, definitely. Gitu. Jadi you can start small. Misalnya bisnis omset 10 juta per bulan, misalnya udah 2 bulan stable, 3 bulan stable, then we can extend your loan. Tergantung dari keperluan Anda seperti apa, gitu ya. And then, udah dikasih loan, business growing, make your repayment. You want more? Win. Bisnis gue udah berkembang nih, but I need more. I need more marketing, I need to hire more people. Gue mau pindah ke tempat yang lebih strategis biar lebih dekat ke customer. Gue mau purchase more inventory karena udah mau lebaran. Then talk to me again. Kita bakal bantu. So if you have perfect repayment with us, gitu ya, lo punya history yang bagus sama kita, your volume is all stable and still growing, then you'll be the best candidate for Zen Capital. Oke. Tadi lo ada mention soal kartu kredit. Kalau bayar nggak bener, otomatis kredit score itu jelek gitu. Emang kita di Indonesia ada ya data tersentralisasi untuk kredit scoring dari masing-masing kita gitu? Yes. Jadi untuk semua lembaga peminjam kita punya akses ke Slick. Gitu ya. Slick itu adalah sistem yang dibikin oleh OJK untuk cek semua status kredit gitu ya. Jadi ini juga bukan hanya di Indonesia, di luar mereka masing-masing punya credit bureau sendiri. Di Indonesia juga punya credit bureau yang swasta, misalnya seperti Pevindo gitu. Nah, kalau yang dari OJK kita ada Slick. Nah, jadi apapun yang dilaporkan oleh bank ataupun lembaga peminjam di mana kalian mendapatkan financing, it will be recorded. Makanya saya bilang you have to be responsible borrower and be a good borrower. Karena your credit score, once you damage it,
lu bakal susah gitu dapat financing dari manapun nantinya. Nah, ini jadi pelajaran juga nih, karena mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau gua minjem dari P2P lah, gua ambil kredit dari kredit card lah, itu gua nggak usah bayar aja deh, nggak ada yang tahu. Ternyata ada yang tahu ya. Iya, itu malahan jadi salah satu pemicu gitu, salah satu fokus kita. Kenapa? Karena kalau untuk bisnis, untuk lending personal saja nggak bisa bayar, nggak mau bayar, what if your business goes wrong? Ya kita tahu lah, semua bisnis itu pasti punya risiko ataupun anything, but then this willingness to pay itu adalah salah satu yang kami sangat fokuskan gitu, karena we trust if you as a person is responsible, then we will trust your business. Tapi kalau misalnya dari as simple as paying your credit card untuk hal yang kamu gunakan pribadi, yaitu kamu nggak mampu, then we will definitely not consider you for Zen Capital. Oke, Gun, sekarang kita ngomong soal bisnis. Dalam pandemi kayak gini ya, dari yang Zen Capital lihat, ada target industri tertentu nggak sih yang kalian targeting selama ini masa pandemi ini? Kalau misalnya kita ngomongin target selama pandemi ya, sebenarnya mungkin ada beberapa industri yang sangat terdampak seperti yang tadi saya bicarakan, seperti travel gitu ya. Mungkin kita bakal lebih hati-hati, bukan berarti kita tidak, but we still welcome anyone from any industries to come to us if you want to grow your business. Untuk industri-industri yang mungkin kita lebih fokuskan adalah e-commerce definitely, karena that is like the growing business. Ketika bisnis offline terganggu karena COVID, then you go online, you go O2O shift. That is something that we are encouraging. Dan Sendit sendiri, program kita ada Business for Good, BFG. Jadi kita bisa bantu entrepreneur yang mau menggunakan Sendit, itu ya, kita kasih free in terms of fee, gitu ya, for a year or half a year to help your business grow. And as your business grow with us, we'll help you with Zen Capital again. Gitu. Jadi, we are encouraging you to go O2O shift, karena offline itu bakal tetap ada, but shiftingnya itu sekarang udah besar gitu. So the gap between offline and online sales are going bigger and bigger and bigger. Apalagi ditambah dengan gara-gara pandemi gitu. Everyone is now an entrepreneur. Semua orang bisa jadi pebisnis. That's good sih. Yes. Oke, sekarang hal yang paling fundamental yang gue pengen bahas terakhir itu adalah persepsi dari pengusaha ke pinjaman. Tadi lo ada mention satu yang menarik, itu adalah biaya pendanaan dalam bentuk partisipasi kepemilikan. Jadi misalnya bubur ayam gue butuh modal nih, gue kurang 50 juta. Gue minta temen gue, lu invest dong ke tempat gue 50 juta, gue kasih lo saham 20%. Itu kan pendanaan dalam bentuk partisipasi. Yes. Nah, dibandingkan sama pinjaman yang gue mesti bayar bunga, tadi lu ada mention soal kalau partisipasi modal itu biayanya bisa lebih tinggi. Itu cara lihatnya gimana sih supaya pengusaha dapat nih ini perspektifnya? Sure. Ini bukan untuk kita bash equity financing ya, tapi lebih ke kamu pebisnis gitu ya, kamu punya bisnis yang punya omset 50 juta. Now to grow, you have two choice. Satu, debt financing atau equity financing. Equity financing, kamu dapat modal, tapi lu bagi kepemilikan lu dari bisnis itu. Kalau bisnis lu berkembang dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, revenue lu dari 50 juta itu bisa ke 1M, 10M, maka kalau tadinya kamu jual saham 20% tadi, maka 200 juta itu udah langsung ke partner. Nah, kalau kita go with debt financing, as you grow, kamu make repayment gitu. Once your debt is finished, you can get 100% of the profit gitu. Jadi profit of the growth itulah yang jadi pembeda, dan bisa jadi lebih mahal kalau grow lu sangat eksponensial gitu ya. It's like the percentage that we are talking about. I see. Jadi kalau gua recap tuh jadinya kalau misalkan gua terima equity financing, saya gua lepas 10%, gua dapat 200 juta sekarang, dan kemudian bisnis gua tumbuh 10 kali. Berarti 10% yang tadinya 200 juta itu nilainya udah jadi 2 miliar ya? Yes, exactly. Benar. You are releasing the value of 10% of your company gitu. Jadi your value of the company can grow, but the 10% also grows.
gitu. Jadi itu yang kamu lepas. Oke. Menarik banget. Jadi sebenarnya kalau gua bisa ambil kesimpulan, Dwin, pengusaha harusnya nggak usah takut ya ngambil pinjaman ya. Ya, jadi takut nggak takut, it depends on you, it goes back to you. Harusnya sih tidak perlu takut. If you are a safe business growing steadily, then I encourage you to get financing. I'm not saying harus ke Sand Capital atau harus ke debt manapun. Kalau misalnya you are steadily growing tanpa financing, then you don't have to, gitu ya. Your business can grow steadily, gitu. Tapi kalau memangnya your business is like, okay, gua ada sales di Lebaran, but if gua nggak dapat capital sekarang, gitu ya, like my business will not grow, gitu. I need the capital now, so that ketika Lebaran gua bisa jual lebih banyak, all this profit bisa gua puterin lagi, like better cash flow. Then you go to Sand Capital atau go to your debt financing. Tapi kalau misalnya your business is already dying, atau bisnis lo yang mungkin kamu nggak ada luck di bisnis ini, then but you still want to pursue this, then I will not suggest to get loans. Itu karena ya, if your business is already dying dan lo dapat loan, maka that loan will go to zero, but you still have debt. Gitu. Nah, Oke. Ya tadi satu contoh bagus itu ya. Sebelum Lebaran mungkin gua perlu nyetok lebih banyak, gua dapetin capital, gua jualan, setelah lewat dari Lebaran ya, setelah sebulan kemudian gua repay semua gitu. Bisa ya kayak gitu ya? Can, definitely. That is something that we are encouraging gitu. Untuk misalnya manpower outsourcing company, ketika punya service invoice misalnya, invoice service gitu, kan kita perlu hiring banyak orang. Then come to us, we will give you the money first, you can hire. Once your service is done, payrollnya kan semua udah dibayar, you get the profit. From the profit, you give back to us for your prepayment, then you still get the profit, some of the profit. Dan itu untuk your business growth. Oke. Itu jadi kayak pembiayaan buat project lah ya. Yes, project financing. Oke, guys, demikian topik kita hari ini. Thank you banget nih buat Edwin yang udah datang untuk ngobrol di Bubur Ayam Talk. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen kalau ada pertanyaan atau ide untuk topik yang bisa kita bahas selanjutnya. So, keep it simple, keep it practical. Ciao.